Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita sama-sama mau beribadah. Amin. Datang sama Tuhan di tempat ini dengan hati yang bersuka cita. Amin. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama berdoa. Saya mau undang setiap kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu dalam kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk menjalani hari kami Tuhan. Untuk beribadah di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mau memberikan segenap hati kami, memberikan hidup kami Tuhan. Memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ada sukacita gereja Tuhan. Amin. Katakan kiri kananmu, sukacita ada di dalam-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan yang akan gantikan segala duka citamu dengan sukacita. Haleluya. Sama-sama nyatakan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur, menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkasnya. Amin. Pasti kita akan pulang membawa berkas-berkasnya dengan sukacita. Haleluya. Mari nyatakan dengan segenap hati. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Angkat tanganmu yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti pula menuai dengan sorak-sorai. Amin. Yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkasnya. Cuma saja dengan iman, katakan yang Menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkasnya. Lagi dengan iman, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Amin.
Sebab selain Kau, tiada yang lain Tuhan. Amen. Yang kami miliki di bumi dan di surga Tuhan. Bukan harta kami Tuhan, tapi hanya Engkau yang paling berharga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan. Ini setiap hidup kami Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Yes, Lord. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Kami sembah Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Amin Tuhan. Hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes Lord. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun daging kami lenyap Tuhan, Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Sebab hanya Kau Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Sebab tiada yang lain Tuhan. Hanya Kau satu di hatiku. Saya rindukan jemaat saja nyatakan pada Tuhan lagu ini sama-sama. Selain Engkau, milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. come on, sing it one more time. Sekalipun Ada yang Amen. lain, tiada yang lain. hanya Kau Yes, Jesus. milikku di surga. Hanya Engkau Tuhan. Sekalipun dagingku Lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Kami sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu
pujilah selain Engkau, dahsyat. Jesus. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Kami sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain Tuhan. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau Yesus. Hanya Kau satu di hatiku. Oh Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Sebab hanya Engkau, hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau satu di hatiku. Jesus, thank you Jesus. Haleluya. There is none like you. Yes, Lord Jesus. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. 'Cause there is none like you, Lord. There is none like you. No one else, no one else, no one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Mari sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Nyatakan there is none like you. There is none like you. 'Cause no one else can touch my heart like you do. Amen. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Sekali lagi, there is none like you, Lord. There is none like you. No one else, no one else, no one else can touch my heart like you do. Oh, I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Katakan tiada seperti Kau, Tuhan. Oh Jesus, tiada seperti Kau. Kami nyatakan tiada seperti Kau. Yang kan menjamah segenap hatiku. Dahsyat. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Amin. Tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau. Yang telah menjamah setiap kami. Yang tak menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Amin. Katakan tak seorang pun.
Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kalau siang hari ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Satu yang kami percaya Bapa itu karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Dan Engkau yang memilih kami untuk ada di sini Tuhan. Bapa, biar setiap kami yang boleh ada di tempat ini, Engkau mempersiapkan Tuhan setiap hati kami untuk menerima yang terbaik yaitu firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman Allah tidak akan pernah jatuh dengan sia-sia Tuhan. Saat kami buka hati kami untuk menerima yang terbaik yaitu firman-Mu Tuhan. Kau Allah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kehidupan setiap kami Tuhan. Berdoa Tuhan bagi setiap kami yang hadir Tuhan. Dengan setiap pergumulan permasalahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktu kami keluar dari tempat ini, kami tidak akan pernah sama lagi Tuhan. Sakit penyakit kami disembuhkan, masalah kami diselesaikan, pergumulan kami Tuhan jawab. Dan setiap doa yang kami naikkan Tuhan akan mendengarkan dan menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami wanita-wanita yang takut akan Tuhan. Tiang doa yang kokoh di tengah-tengah keluarga kami. Istri yang setia, ibu yang baik bagi anak-anak kami. Menjadi anak yang baik bagi orang tua kami. Menjadi teman, menjadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Doa kami Tuhan, jadikan kami surat Kristus yang terbuka. Sehingga dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh membawa nama yang baik. Bagi hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih bagi hamba-Mu Ibu Iliana yang Kau kirimkan ke tempat ini Bapa. Kami bersatu hati berdoa Tuhan, Kau memakai hamba-Mu ini menjadi alat-Mu di tempat ini Tuhan. Urapan Allah mengalir bagi hamba-Mu Bapa. Apa yang Kau mau Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Biar setiap kata, setiap kalimat itu semakin meneguhkan, menguatkan iman setiap kami yang ada di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat Wadah City of Love Tuhan. Buat hamba-Mu Pastor Timothy, Ibu Evelyn Tuhan. Kau yang memakai hamba-Mu Tuhan menjadi saluran berkat bagi setiap kami di tempat ini. Biar wadah ini boleh terus Engkau berkati berlimpah-limpah. Wadah ini semakin Kau pakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan bangsa kami Indonesia, kota Jakarta ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau tahun depan juga akan ada pemilihan umum Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar damai sejahtera Tuhan tercurah di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Semua boleh berjalan dengan baik, semua boleh berjalan dengan lancar. Dan presiden yang akan Kau pilih Tuhan adalah itu yang Kau mau Tuhan. Kami percaya Tuhan, siapapun yang terpilih itu yang terbaik yang Kau pilih bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. There is none like you, 'cause no one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. I could search for all eternity long and find there is none like you. 'Cause I could search for all eternity long and find there is none like you. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi siang hari ini kami bisa berkumpul, beribadah bersama-sama, bersekutu di dalam kasih Kristus. Kau mengumpulkan para wanita Allah. Kami rindu untuk terus belajar, kami rindu untuk diperlengkapi, kami rindu untuk bertumbuh, kami rindu kehidupan kami boleh berbuah dan menjadi berkat. Kami bersyukur untuk saudara-saudara seiman, di mana kami juga bisa saling menguatkan bersama-sama.
Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau menjumpai kami satu persatu, Kau memberikan kekuatan, pengharapan, dan semangat yang baru. Karena kami menyadari, kami gak bisa hidup mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami gak bisa hidup tanpa Engkau ya Tuhan. Itu sebabnya kami ada di tempat ini karena kami membutuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan belajar, Tuhan berbicara kepada setiap kami. Tuhan mengurapi kami, Tuhan juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pembelajaran dan juga firman-Mu. Jadikan kami pelaku firman Tuhan dan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang siap menyambut firman Tuhan, kita bersama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya persilakan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan boleh duduk. Terima kasih untuk tim yang melayani. Shalom, selamat pagi. Wow, saya boleh lihat ibu-ibu dan teman-teman yang bersuka cita dan bersemangat. Yeay. Nah, saya bersyukur banget saya bisa melayani dan berbagi pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk GBI City of Love, untuk Bapak dan Ibu Gembala, Pak Timothy dan Ibu Evelyn yang mempercayakan saya untuk saya melayani. Dan ini pertama kali melayani secara onsite dan selama masa COVID beberapa kali melayani secara online. Senang sekali bertemu dengan Bapak, Ibu dan rekan-rekan. Dan salam kenal untuk yang baru pertama kali ketemu dan berkenalan. Nama saya Iliana Widodo, boleh mungkin ditampilkan ya. Nama saya Iliana Widodo, saya tinggal di Lipo Karawaci, suami saya Pastor Erwin Widodo, rekan dan teman juga dari Pastor Timothy. Kami dianugerahi 2 orang anak, yang pertama sudah bekerja, yang kedua memasuki kuliah. Kenapa saya menceritakan usia anak saya? Karena terkait dengan materi yang akan kita belajar sama-sama. Kemudian kami menggembalakan di GBI OHCC di Lipo Karawaci, Tangerang. Oke, topik yang akan saya sharingkan dan kita belajar bersama-sama berjudul Women in Midlife. Jadi bagaimana kita para wanita yang ada di dalam musim kehidupan yaitu midlife. Topik-topik yang saya sharingkan, saya banyak mengambil dari buku yang ditulis oleh kakak rohani saya, kakak rohani kami, Bapak Alex Mamesa dan almarhum Ibu Heni Mamesa. Mereka kuliah lalu membuat penelitian terhadap kehidupan midlife, kemudian hasil tesisnya dituangkan di dalam buku dan mereka banyak mengadakan seminar-seminar mengenai midlife dan pasangan midlife. Dan Bu Heni sudah bersama dengan Bapak di surga. Mereka melayani di Yayasan Bunga Merpati. Sehingga jika ingin mendapatkan buku ini bisa follow Instagram Yayasan Bunga Merpati, Bunga Merpati, yes. Kemudian bisa put message di sana untuk membeli atau mendapatkan buku ini. Saya sangat diberkati dengan buku ini. Oke, kemudian kita lihat midlife. Bagaimana kita menjalani kehidupan midlife? Kita bisa hidup di dalam krisis yang berkepanjangan, boleh next ya. Kita bisa hidup di dalam krisis yang berkepanjangan atau justru kita bisa menjadikan pengalaman kita di dalam midlife, kehidupan midlife ini menjadi kehidupan yang menyenangkan, kemudian kita bisa menjadi maksimal dan juga kita bisa berdampak. Apa itu sebenarnya midlife? Kita perlu memahami bahwa di dalam kehidupan kita menghadapi berbagai musim kehidupan. Kalau kita bisa lihat gambar dan juga kita membaca sebuah ayat, yuk di Pengkhotbah 3 ayat 1 kita baca sama-sama. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada masa tertentu untuk segala sesuatu dan ada waktu yang tepat untuk segala sesuatu di bawah langit. Amin. Jadi dikatakan di ayat ini untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya, ada musimnya. Demikian juga musim kehidupan kita. Dari kita dibentuk Tuhan di dalam kandungan, belum dilahirkan ya. Kemudian kita dilahirkan, kemudian kita menjadi balita, lalu kemudian di usia SD, remaja,
apalagi setelah remaja, dewasa muda, kemudian di dalam usia dewasa muda kita mencari jodoh atau ketemu jodoh, menikah, kemudian mendidik anak-anak, kemudian memasuki usia dewasa tengah atau disebut midlife. Lalu memasuki usia senior dan dipanggil Tuhan. Jadi ini, sebelumnya tadi ya, sebelumnya masih yang tadi. Ya, jadi ada usia midlife. Yuk kita lihat berikutnya. Saya mengambil dari sebuah teori, yaitu dari Erikson teori perkembangan, yang membahas tentang perkembangan kehidupan manusia. Ada masa bayi, kemudian ada masa batita, lalu ada masa TK lah ya, balita, kemudian SD, remaja, dewasa muda, lalu middle age, dan senior. Jadi midlife ini ada di usia di middle age. Dan setiap perkembangan tahapan kehidupan atau setiap musim kehidupan itu ada tugas yang perlu dijalankan. Kemudian juga ada krisis yang dihadapi. Contohnya misalnya di masa bayi tugasnya apa? Belajar minum susu, belajar jalan. Kemudian juga di setiap musim perkembangan ada kebutuhan. Misalnya masa bayi itu butuh banget untuk dekat dengan orang tuanya, apalagi pengasuhnya. Mama dekat banget. Tapi di masa bayi kebutuhannya berbeda dengan di masa remaja. Kalau di masa bayi seorang anak benar-benar perlu nempel 100% dengan pengasuhnya. Di masa remaja justru mulai lebih banyak bergaul dengan sosial dan komunitasnya. Jadi kita lihat tugas dan kebutuhan anak di usia bayi dan remaja itu berbeda. Kita orang tua juga perlu ngerti. Jangan sampai kita nggak ngerti, kita mendidik anak remaja kita dianggap seperti bayi. Contohnya anak remaja ini akan mulai lebih banyak bersosialisasi, ketemu dengan teman-temannya dan nanti ketemu dengan pasangan hidup dan akan meninggalkan kita. Berapa banyak mama-mama udah menikah pun dianggap seperti usia SD. Dikontrol, deket, gak bisa tinggal berjauhan, harus mungkin rumah di sebelah, kalau bisa pakai connecting door. Terus diperhatikan terus. Padahal sudah usia menikah tapi dianggap diperlakukan seperti anak SD. Ini tidak mendidik tapi akan menghambat pertumbuhan sehingga banyak anak sudah menikah masih menjadi anak mami karena maminya tidak mau melepaskan, memberikan ruang kepada Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan anak-anak kita. Amin. Jadi gambar yang tadi boleh? Ya. Setiap tahapan ada tugas. Belajar baca di tahapan yang mana? Di usia balita atau usia SD, betul? Kan ada tugasnya. Lalu ada kebutuhan. Ada kebutuhan juga untuk membangun identitas diri. Itu contohnya di usia remaja. Kita nggak membahas usia-usia di awal. Kita hari ini akan berfokus di usia midlife atau middle age. Tetapi bagaimana kita menjalani kehidupan di usia berikutnya? Bagaimana kita saat ini menjalani di usia midlife? Ini sangat terkoneksi dan juga sangat berhubungan dengan bagaimana kita menjalani usia di masa kanak-kanak, remaja, dan dewasa muda. Sebagai contoh, setiap usia ini memiliki krisis. Ketika kita menjalani tahapan kehidupan tersebut, kita menjalani dengan mulus, atau kita menjalani banyak hambatan, banyak masalah, dan banyak hal yang tidak terselesaikan atau ada unfinished business, hal-hal yang tidak terselesaikan di masa lalu atau ada luka di masa lalu yang tidak terselesaikan, itu sangat mempengaruhi perkembangan berikutnya dan sangat mempengaruhi bagaimana kita menjalani midlife dan juga sangat mempengaruhi bagaimana kita di usia senior. Idealnya usia senior ini adalah usia yang semakin bijaksana, kemudian menjadi teladan
Banyak orang akan belajar dari usia senior. Namun ketika menjalani kehidupan yang ada saat menjalani krisis, tidak diproses dengan baik dan ada banyak unfinished business, masa lalu yang tidak terselesaikan, menumpuk di usia senior. Disitulah seringkali disebut di usia senior itu panen raya atau menuai besar-besaran hal-hal yang tidak diproses di masa lalu. Tetapi yuk marilah kita hari ini belajar untuk kita menua dengan anggun, amin. Menua dengan anggun, bukan menua dengan norak dan bermasalah gitu ya. Karena kita percaya Tuhan punya rencana di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya mungkin ada di antara Bapak, Ibu dan rekan-rekan, ada yang di usia young adult, dewasa muda, ada yang di usia midlife. Namun hari ini saya berfokus di usia midlife. Kalau yang adult itu ada krisis yang lain lagi ya, quarter life crisis. Kemudian kalau di midlife ada midlife crisis. Oke, kita lanjut yuk. Berikutnya di sini usia midlife. Apa itu? Kenapa? Dan bagaimana untuk kita menjalani kehidupan midlife dengan sehat? Kita lihat apa sih usia midlife? Jadi usia midlife adalah usia paruh baya atau juga disebut dewasa tengah atau midlife, adalah salah satu fase perkembangan kehidupan manusia dalam rentang berapa? 40 sampai 60 tahun. Jadi sebenarnya kalau midlife itu sudah agak di penghujung ya sebenarnya. 40 sampai 60 tahun ini bisa kurang lebih, jadi bisa dimulai dari usia 35. Maksudnya dimulai dari usia 35 pergumulannya, penyesuaiannya, krisisnya. 35 sampai 55 atau 36 sampai 60. Jadi sekitar sampai usia 60 atau 65 juga ya. Jadi kurang lebih lah 40 sampai 60 tahun. Menarik sekali di sini. Jadi di usia 40 sampai 60 tahun adalah usia transisi. Sama seperti usia remaja. Kalau usia remaja adalah usia transisi di mana seorang anak bukan lagi anak-anak tapi belum dewasa. Jadi tengah-tengahnya itu adalah remaja. Makanya di usia remaja itu banyak pergumulan, banyak pergolakan dan juga stres di usia remaja. Jadi kalau kita melihat banyak sekali masalah di anak-anak itu di usia remaja karena memang masa transisi itu bukanlah hal yang mudah. Demikian juga masa transisi yang kedua di dalam kehidupan manusia adalah di usia midlife. Di mana kita udah gak muda tapi belum tua. Gak muda tapi belum tua. Sehingga memasuki usia midlife ini mulai sadar nih udah gak muda lagi tapi takut menjadi tua. Benar, jadi di usia midlife ini canggung. Di usia midlife ini canggung karena apa? Karena belum tua, terus udah gitu khawatir dan bingung bagaimana untuk menghadapi kehidupan. Di sini yang menarik sekali ya. Berdiri di antara generasi yang lebih muda dan warga senior. Jadi sikapnya kadang-kadang serba salah. Satu sisi pengen penampilan fisiknya terus muda, betul enggak? Kita kan pengen penampilan fisik terus muda. Namun satu sisi pengen lebih dihormati karena senior. Jadi canggung tuh. Lalu di usia midlife itu adalah usia evaluasi. Orang-orang di usia midlife baik pria dan wanita. Supaya adil pria dan wanita ya, gak cuman wanita saja. Itu mulai merenung dan mengevaluasi keputusan-keputusannya. Bahkan mengevaluasi cara didik terhadap anak-anaknya loh. Karena kan di usia midlife anak-anak kita tuh remaja. Waktu remaja bergejolak gak? Bergejolak. Lalu kita mulai mikir, saya salah apa? Salah di mana? Apa yang salah dengan saya? Jadi mulai memikirkan saya salah di mana, evaluasi. Lalu mulai apa ya yang sudah berhasil, apa yang belum berhasil. Untuk yang bekerja, berkarir, untuk pria. Kenapa saya bahas pria? Karena ini penting banget untuk suami-suami kita. Di dalam karir biasanya di usia midlife ini adalah karirnya terus menanjak. Karena kan mulai dibangun ya. Dari dewasa muda terus menanjak. Tabungannya lebih banyak, lebih mapan dan di puncak biasanya di usia midlife baik di karir maupun pelayanan ada di posisi pemimpin biasanya. Tapi kan belum tentu. Ada yang di usia midlife karirnya masih sulit, finansialnya masih sulit.
ketika seseorang di usia midlife, finansial dan karirnya sulit, dia mengevaluasi dan itu akan berdampak kepada psikologis. Minder, kemudian merasa gagal, membandingkan diri dengan orang lain. Kok saya nggak seperti dengan orang lain? Mulai emosinya bergejolak, merasa salah atau menyalahkan diri sendiri, menyalahkan situasi. Bisa jadi juga menyalahkan Tuhan. Karena membandingkan diri dengan teman-teman di usia midlife, standar kehidupannya berbeda. Kemudian juga mulai merasa nggak berguna, merasa nggak bermakna. Ketika memiliki perasaan seperti ini, berpengaruh nggak kepada relasi suami istri? Pengaruh nggak stresnya terlampiaskan ke anak? Jadi ada konflik di usia midlife pada saat mengevaluasi. Tapi usia midlife juga adalah usia untuk mengevaluasi dengan baik. Kalau bisa mengevaluasi dengan baik, kita jadi bisa tahu mana yang perlu diperbaiki, mana yang akan ditingkatkan, mana yang kita bisa syukuri, mana yang kita perlu belajar let go, dan memasuki usia midlife justru di situ potensi itu bisa dikeluarkan secara maksimal dan kita menjalani kehidupan dengan bermakna jika mengevaluasi dan menjalankan dengan sehat. Lalu makanya dikatakan usia midlife usia berprestasi. Ada juga dikatakan usia midlife usia sepi. Bener banget sepi. Anak-anak udah gede, udah banyak main sama teman-temannya. Lalu anak-anak udah mulai sekolah, kuliah di luar kota, di luar negeri. Bahkan di rumah jadi tinggal berdua lagi, betul? Karena tinggal berdua jadi sepi. Kemudian kalau udah lulus belum tentu mau balik lagi anak-anak. Jadi usia midlife itu adalah usia sepi di mana suami istri tinggal berdua. Nah bayangkan kalau kesepian tetapi selama menjalani kehidupan pernikahan gak pernah membangun relasi, jarang dating, jarang ngobrol, sibuk masing-masing. Lalu waktu anak-anak gak ada, gak terbiasa ngobrol, gak ada teman ngobrol yang tadinya sibuk karena anak-anak, kesepian gak? Kesepian, karena kesepian. Kalau suami istri tidak membangun relasi, maka akan mencari sesuatu di luar untuk mengisi kesepian yang ada. Makanya usia midlife, usia waspada. Karena mulai sepi, mulai jenuh, kok hidup gini-gini aja. Apalagi kalau karirnya baik, kemudian keuangannya mapan, gak ada tantangan lagi, lebih santai dan jenuh, maka akan mencari tantangan yang baru. Kemudian pria-pria, kalau finansialnya mapan, gak ganteng pun tetap laku. Bener kan? Banyak dicari. Coba bayangkan di usia midlife udah mapan, kesepian pula. Kebetulan cari tantangan mencari untuk mengisi dari hal yang lain untuk mengisi kesepian. Bukankah ini disebut usia yang waspada ya? Jadi penting banget untuk terus memelihara pernikahan. Next kita lihat. Jadi usia midlife ini juga adalah usia turning point. Menjadi usia yang generativitas atau stagnasi. Kita lihat turning point-nya apa? Apabila bisa menghadapi usia midlife dengan baik. Seseorang bisa terus maju berprestasi, enggak cuman itu saja, di usia midlife bisa menikmati kehidupan serta mewariskan nilai-nilai hidup yang berharga bagi generasi yang akan datang. Jadi di usia midlife ini adalah usia yang benar-benar potensi kepemimpinannya itu Tuhan taruh tuh kuat sekali. Kenapa? Karena ada berbagai pengalaman hidup, baik pengalaman yang positif, pengalaman yang pahit di dalam kehidupan pribadi, pekerjaan ataupun keluarga udah syarat dengan pengalaman. Lalu ada rekan-rekan yang lebih muda yang rindu untuk belajar dan mencari teladan. Disinilah usia midlife itu Tuhan taruh pengurapan dan potensi untuk membangun, membangkitkan generasi-generasi yang lebih muda. Amin. Jadi ibu-ibu dan rekan-rekan di Timotius dituliskan biarlah ibu-ibu yang lebih senior memberikan teladan, memberikan pengajaran kepada ibu-ibu yang lebih muda. Karena pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan pakai kita untuk membangun, membangkitkan generasi yang akan datang. Siapa yang rindu kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Lalu bilang kiri dan kanan, yuk marilah kita berdampak untuk generasi yang akan datang.
berdampak untuk generasi muda. Makanya ada pemuritan. Pemuritan itu memuridkan generasi yang lebih muda. Tapi ada usia midlife yang insecure. Insecure itu lihat yang lebih muda udah terancam. Gak boleh ada yang melebihi saya. Di pekerjaan ada yang lebih muda, takut tersaingi. Nah ini contoh usia midlife yang insecure. Kemudian tetapi ada yang stagnasi. Justru pada saat menghadapi midlife, mengalami kehampaan galau, sehingga semakin merosot baik dalam diri pribadi, karir maupun pernikahan. Jadi ada yang situasinya semakin merosot, terjebak di dalam krisis. Hari ini kita mau belajar, kita memang pasti menghadapi krisis. Tapi yuk kita mau melewati krisis dengan baik bersama dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Nah kita juga perlu memahami apa yang terjadi di usia midlife sehingga kita mengalami krisis. What happened? Macam-macam. Ada perubahan dan penyesuaian di fisik, perilaku, emosi, keluarga. Wow, ada banyak perubahan banget. Kita lihat di area fisik ya. Area fisik. Pasti usia midlife itu beda banget dengan usia remaja kekuatannya. Setuju? Mulai terjadi penurunan fisik. Daya ingat juga menurun ya. Lebih tell me gitu ya. Lebih banyak lupa. Ini wajar, ini kan memang kenyataan hidup. Lalu juga mulai penurunan hormon baik pria dan wanita. Menstruasi yang wanita mulai tidak lancar dan pelan-pelan akan mengarah ke menopause. Kemudian juga penampilan menurun, mulai keriput ya, itu udah jelas banget. Kemudian berat badan bertambah gitu ya. Kalau dulu tuh jaga makan, sekarang minum air aja juga berat badan nambah. Mau turun tuh susah banget gitu, mau diet juga susah di usia midlife. Setuju, tos gitu. Kemudian tubuh semakin rata, kalau dulu tuh ini berlekuk jadi semakin lurus langsung gitu. Kemudian dari sisi penampilan, gak cuman dari sisi penampilan, dari sisi kesehatan juga mulai persendian sakit gitu. Apalagi migren gampang capek, setuju? Lalu ada hot flashes ya, berkeringat karena mengarah ke menopause. Karena fisik menurun. Apalagi bagi para wanita, penampilan dan kecantikan itu penting banget. Jadi di usia midlife ini berusaha menutupi ketuaannya. Berusaha menutupi supaya tidak jadi tua. Dan penampilan Bapak Ibu di usia midlife lebih ABG daripada usia dewasa muda. Coba bener gak? Lebih ABG. Kemudian pakai topi lah gitu ya, topi remaja. Kemudian produk anti-aging itu laku banget di usia midlife. Satu sisi finansialnya udah lebih mapan, tapi itu laku banget karena berusaha menutupi ketuaannya. Mulai melihat ada perubahan di dalam dirinya. It's okay memakai baju yang pantas, namun jangan sampai over memakai baju yang norak. Tidak sesuai usia. Tapi kenapa bisa berlebihan? Karena sulit untuk menerima bahwa semakin tua dan penampilan juga semakin menurun. Oke, ini fisik dan penampilan. Kita lihat lagi secara emosi nih. Secara emosi banyak di usia midlife menyangkali atau denial untuk menjadi tua. Gak kepengen jadi tua. Terus udah gitu walaupun fisik menurun. Enggak, saya masih kuat gitu. Saya masih kuat seperti anak muda. Usia boleh tapi semangat tetap kuat. Biarpun kita semangat tetap kuat, terimalah bahwa fisik tidak sekuat dulu. Tapi banyak yang gak mau terima. Sehingga jadi takut menjadi tua itu ada di alam bawah sadar, takut menjadi tua, khawatir, cemas, belum lagi mulai kehilangan anak-anak, pindah, kesepian, terus mulai ketakutan, jenuh, ataupun waktu mengevaluasi, melihat saya banyak kesalahan, jadi merasa salah, mulai menyalahkan diri sendiri, mulai merasa gak berguna, mulai merasa gak bermakna,
tergelincir, mengasihani diri sendiri, stres, tersinggung, mengkritik, marah, baper, sensitif. Banyak di usia midlife justru semakin sensitif dan baper. Karena tumpukan-tumpukan emosi yang tadi, situasi yang tadi. Ini wanita, bagaimana dengan pria? Wah, pas ada pria, kita perlu pahami juga pergumulan suami-suami kita gitu. Untuk pria, penurunan sama hormon juga. Lalu penurunan libido, kekuatan dan keperkasaan. Bagi pria, kekuatan dan keperkasaan itu ibaratnya identitas diri. Menyadari tidak seperkasa dulu, lalu gak mau menerima, ingin semakin membuktikan dia tetap perkasa. Makanya ketika berselingkuh dengan yang lain, sebenarnya ada satu sisi untuk menunjukkan saya tetap perkasa. Karena gak bisa gak bisa menerima, itu denial. Lalu juga yang menariknya, kan ada hormon testosteron yang menurun, baik bagi pria, itu menurunkan gairah. Dan yang menariknya, gairah itu bisa ditingkatkan kembali ketika menemukan objek yang baru. Wah, gawat banget gitu. Kalau solusinya cari di luar objek yang baru. Jadi makanya pernikahan itu perlu dipelihara. Kemudian juga penampilan kelaki-lakian juga mulai menurun. Rambutnya berkurang gitu ya. Terus yang itu kalau pria perutnya lebih membesar, buncit gitu. Ini contoh. Sehingga pria juga menjadi gak nyaman. Mulai gelisah, lekas marah, belum lagi membandingkan secara finansial. Secara emosi juga menyangkali perubahan. Makanya juga banyak pria-pria semakin gayanya pun semakin menunjukkan lebih muda dibandingkan usia dewasa muda. Kemudian juga galau mempertanyakan kembali dirinya, makna hidup, takut menjadi tua, berperilaku hampir sama dengan anak muda yang sedang menunjukkan kejantanannya. Ini pria. Makanya di usia midlife baik pria dan wanita lebih banyak pergi ke salon karena untuk menutupi ketuaannya. Oke. Lalu kita lihat ada penyesuaian juga di dalam keluarga. Kita perlu pahami ini karena kita jadi ngerti diri kita di usia midlife. Dan yang belum memasuki midlife, saat belajar ini sangat membantu banget. Saya paham ini sebelum usia saya midlife. Jadi saya bisa mempersiapkan diri kepada hal-hal yang menjadi pergumulan bersama dan juga yang bisa menjadi krisis dan bisa menjalaninya dengan lebih baik daripada tidak tahu apa-apa sama sekali. Penyesuaian keluarga, krisis orang tua, anak remaja mulai nanya di manakah kesalahan kami. Lalu kesepian karena menjadi empty nester. Empty nest itu sarang kosong. Rumah kita menjadi sarang kosong karena anak-anak sudah pergi. Kemudian secara relasi yang tadinya secara family center home bersama dengan anak, jadi berubah kepada berfokus kepada pasangan suami istri. Itu perlu dibangun. Berperan sebagai sahabat anak, lalu ada stresnya lagi. Merawat orang tua yang berusia lanjut. Orang tua kita juga sakit-sakitan betul. Onderdilnya banyak perlu direparasi atau mungkin diperbaiki gitu onderdil tubuh ya. Jadi ada pergumulan juga merawat orang tua di usia lanjut. Ada lagi di usia midlife yang sudah ditinggalkan oleh pasangan, kematian pasangan ada. Ini juga perlu penyesuaian. Dan bahayanya yang perlu diwaspadai adalah perselingkuhan. Enggak cuman pria loh. Menurut survei wanita juga di usia 40 tahunan ke atas itu menjadi cantik dan menarik. Karena semakin matang dan dewasa. Makanya banyak ibu-ibu kesepian pun mencari di luar. Jadi penting banget ya untuk merawat pernikahan. Next, penyesuaian sosial. Ini juga menarik. Penyesuaian sosial. Orang-orang di usia midlife justru semakin tertarik kegiatan religius. Wow, ini adalah kesempatan yang baik banget. Karena sudah lebih mapan, anak-anak sudah dewasa, maka punya waktu lebih luang. Disinilah kesempatan untuk melayani Tuhan, bertumbuh, kemudian juga terus belajar, memperlengkapi diri, menjadi berkat, bahkan membimbing generasi-generasi yang lebih muda.
pakailah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Tetapi ketika kita melayani ada dua motivasi, yang sehat dan gak sehat. Ketika kita melayani, motivasi yang sehat adalah karena memang ingin memberi dampak, membimbing generasi muda. Tapi motivasi yang gak sehat adalah daripada di rumah dan kesepian, kumpul-kumpul aja. Jadi gereja cuma jadi tempat-tempat ngumpul, mengisi waktu luang karena kesepian. Daripada gak kegiatan, lebih baik ada kerjaan di gereja. Ataupun untuk supaya kepengen posisi kepemimpinan di gereja, pengen diakui, pengen dihargai di gereja. Kalau punya motivasi seperti ini, berapa banyak yang melayani karena gesekan dikit jadi baper, tersinggung, lalu konflik, kecewa, sakit hati, berpindah dan keluar karena tujuan di gereja untuk mengisi yang kosong di dalam dirinya. Untuk diri sendiri, untuk pelarian dari stres, depresi di rumah. Namun kalau kita punya motivasi untuk melayani, kita ingin memberi bimbingan, kita akan kuat. Apapun yang terjadi, tantangan yang terjadi, karena fokus kita adalah untuk berkontribusi bagi kerajaan Allah dan berfokus kepada Tuhan. Amin. Yuk bilang kiri kanan, yuk berkontribusi dan melayani. Ini usia yang justru bisa sangat maksimal melayani loh. Bisa sangat maksimal melayani. Jadi setelah ini nanti daftar sama Bu Evelyn ya. Untuk melayani di WBI ini dan juga melayani di hari Minggu. Setuju? Coba bilang kiri kanan. Setuju ya? Setuju ya? Mari melayani. Mari melayani. Mari berkontribusi. Mari berkontribusi. Banyak jiwa, ladang sudah menguning tapi penuai kurang. Amin. Lalu juga di usia midlife justru banyak banget. Kalau tadi kita melihat hal-hal yang perlu diwaspadai, tapi justru banyak orang-orang di usia midlife bertambah untuk belajar. Sekolah. Ternyata setelah saya merenung, justru di usia midlife saya lebih banyak belajarnya dibandingkan usia dewasa muda. Karena anak-anak saya masih kecil. Jadi sekarang ada kesempatan Bu Evelyn juga belajar lagi ya. Pak Timothy juga belajar lagi. Lalu bilang kiri kanan, jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Kalau ada misalnya pembelajaran-pembelajaran atau kelas, kesempatan dari manapun, dimanapun yang membuat kita bertumbuh, teruslah belajar. Ini membuat kita menjalani kehidupan midlife secara sehat. Lalu juga di usia midlife senang kegiatan sosial. Makanya kumpul-kumpul gitu ya. Menjamu, bahkan sosialita isinya adalah ibu-ibu di usia midlife. Arisan juga lebih banyak untuk ibu-ibu di usia midlife. Jadi sebenarnya senang berkomunitas. Tapi milikilah komunitas yang sehat. Kemudian di area pertemanan juga, jadi sudah banyak membuka diri untuk pertemanan. Tapi ada yang merasa nggak berguna, merasa nggak berhasil, merasa nggak bermakna, justru semakin menjauh dari pertemanan, mengisolasi diri. Oke, kita ada di mana dan penyesuaian apa yang kita hadapi? Pada saat kita menghadapi musim kehidupan, penyesuaian ataupun krisis, bisakah dilewati dengan baik? Sangat bisa. Itu sebabnya kita belajar untuk menjadi pribadi yang responsif, bukan reaktif. Yuk kita lihat yuk, responsif dan reaktif. Reaktif. Apa bedanya reaktif? Reaktif itu kita melakukan sesuatu didorong oleh kekhawatiran, kecemasan, dikuasai oleh emosi, ketakutan dan kemarahan. Ataupun kita sedang stres di usia midlife, kita menjadi reaktif. Tapi responsif itu adalah kita belajar mengelola diri, berproses, kemudian kita bisa berespon dengan tepat sesuai firman Tuhan. Kita lihat reaksi-reaksi apa saja, step-stepnya ketika seseorang di usia midlife. Ini sebenarnya bisa dikatakan stage yang kita jalani ketika kita memasuki usia midlife. Ada gambarnya, ini menarik banget. Ini menarik. Kita lihat ya. Waktu kita memasuki usia midlife kita mulai lihat, wow umur udah sekian. Kemudian kok rambut udah mulai beruban gitu. Terus perubahan-perubahan yang ada yang tadi ya kita sama-sama udah lihat. Langkah pertama biasanya step pertama adalah itu ada penyangkalan. Penyangkalan itu begini, saya gak mau jadi tua.
kalau bisa mempertahankan terus penampilan muda. Penampilan yang muda. Kemudian juga karena penyangkalan, lalu mulailah karena nggak mau, sulit untuk menerima bahwa memang saya semakin tua. Memang fisik menurun, memang kekuatan menurun, memang nggak seperti yang dulu lagi. Memang memasuki usia yang krisis mungkin, lalu ada konflik juga, lalu kesepian. Tetapi nggak memprosesnya dan menganggap nggak apa-apa kok, saya baik-baik saja. Itu namanya juga menyangkal. Kamu takut tua nggak? Enggak, saya baik-baik saja. Padahal di hati semua orang usia midlife pasti ada perasaan takut menjadi tua. Jangan menyangkal. Lalu di usia midlife juga ada ketakutan, apalagi lihat gambar yang tadi ya, udah di penghujung. Jadi berapa lama lagi kita hidup? Seseorang semakin di penghujung, sebenarnya di dalam hati terdalam pun khawatir. Oke, lalu menyangkal, karena menyangkal jadi tidak memprosesnya. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan gak diproses, karena kalau kekhawatiran, ketakutan, kecemasan gak diproses, itu semua ketakutan, kekhawatiran, bapernya, bahkan luka-luka masa lalu, unfinished business yang tidak diproses, ada rekaman saya di YouTube ya tentang luka emosi, itu menumpuk, di sini banyak tumpukan sampah emosi yang dibawa dari tahun ke tahun dan menjadi pribadi yang emosional, marah-marah, bergejolak, konflik. Kemudian setelah itu masuk ke tahap pengulangan. Nah, tahap pengulangan ini menarik. Pengulangan ini seperti apa? Mengulang masa-masa muda. Berangan-angan ingin mengulang masa muda. Contoh, pria ingin memperoleh pengalaman perasaan muda yang bergairah dengan wanita baru. Kemudian wanita ingin memiliki pengalaman penampilan yang muda. Berpakaian dengan norak. Benar, kemudian juga belanja terus. Banyak di usia midlife terus belanja karena ingin mengulang masa-masa muda dan tetap ingin berpenampilan seperti anak muda. Karena apa? Karena nggak bisa menerima, menyangkal bahwa memang sudah semakin tua. Saya menyebutkan berkali-kali, kita memang mengarah ke semakin tua untuk kita bisa accept karena ini supaya bisa menjalani dengan sehat. Kemudian juga inilah yang menyebabkan berbagai gejolak. Lalu ketika menyadari semakin tua, tidak ada jalan lain untuk menghentikan proses penuaan gitu ya. Lama-lama bisa menjadi depresi. Tapi ketika kita lihat proses-proses yang ini, marilah kita memasuki acceptance, proses menerima. Itu penting banget untuk proses acceptance supaya berespon dengan baik. Jadi menyangkal, tidak mengakui itu tidak akan memulihkan dan membuat kita masuk ke dalam krisis. Tetapi kalau bisa acceptance atau menerima situasi dan berdamai dengan situasi, justru kita akan pulih dan kita akan menjadi berdampak karena kita menjadi dewasa. Yes, but how? Gimana? Yuk, kita ada perjalanan kehidupan kita, ada positif, ada negatifnya. Ada pengalaman yang melukai, ada pengalaman yang membahagiakan. Tapi percayalah, semua pengalaman dalam hidup kita itu gak ada yang sia-sia. Ada tangan Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Tangan Tuhan yang bisa meracik semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya yang paling utama, marilah kita berjalan jangan sendiri tapi bersama dengan Tuhan. Amin. Apa yang perlu kita lakukan? Kita lihat di sini ada 3A. Penting banget 3A untuk bisa menjalani usia atau pengalaman di musim kehidupan midlife ini dengan baik. Baik itu bukan berarti gak ada masalah. Masalah pasti tetap ada. Namun kita tidak terjebak di dalam krisis. Tapi ini menjadi turning point di mana kita bertumbuh menjadi semakin dewasa dan menjadi berkat dengan maksimal. Amin. 3A. Yuk kita sebut 3A. 3A. A yang pertama aware. Aware. Yuk kita begini, aware. Begini, aware. Accept di hati. Action. Oke, biar hafal ya. Aware, accept, action. Sekali lagi. Aware, accept, action.
Aware itu artinya menyadari. Penting banget. Sadarilah bahwa kita memang berubah. Hidup itu akan berubah dan terus berubah. Kita udah gak seperti dulu lagi. Kita di masa midlife dan nanti akan mengarah ke usia senior. Dan waktu kita pun terbatas dan bisa expired. Kehidupan kita pasti akan terus berubah. Inilah kehidupan. Yang kedua, sadarilah bahwa memang ada perubahan fisik, perubahan keluarga, perubahan emosi. Sadari bahwa kita juga memang ada pergumulan. Lalu apa yang perlu disadari? Sadari perasaan-perasaan kita. Kalau ada ketakutan, ada stres, ada kemarahan. Kok kamu tambah marah? Enggak, saya enggak tambah marah. Iya, kamu tambah lama tambah banyak marah? Enggak, saya enggak tambah banyak marah. Nadanya aja udah marah-marah ya, tapi enggak mengakui marah. Kalau semakin kita enggak mengakui, kita akan semakin dikuasai kemarahan. Tapi akui kapan kita marah. Lalu akui juga kalau ada luka masa lalu, kepahitan atau pengalaman konflik masa lalu yang tidak terselesaikan, baik dengan pasangan, dengan siapapun, dengan anak. Kenapa? Luka masa lalu itu menumpuk dan sangat mempengaruhi bagaimana kita menjalani kehidupan midlife, bisa dengan sehat atau berputar-putar terjebak dalam krisis. Penting banget untuk membereskan setiap luka yang ada, perlu sadar. Kemudian ini penting, sadarilah bahwa kita tetap berharga. Identitas kita tidak berubah, usia boleh berubah, penampilan boleh berubah, tapi kita tetap putra putri raja. Harga diri kita, keberhargaan diri kita tidak terdiskon karena usia. Kita tetap berharga, itu yang membuat kita tidak menaruh hidup kita berdasarkan penampilan. Karena kalau gak sadar dirinya berharga dan menaruh keberhargaan dirinya berdasarkan penampilan, akan terus menghabiskan waktu, menghabiskan dana untuk penampilan yang terus muda. Karena berpikir lebih muda itu lebih berharga daripada tua. Stigma dunia memang memandang rendah orang yang lebih senior dibandingkan yang muda. Kalau kita mengikuti stigma dunia, kita bisa stres. Itu sebabnya kita menaruh jangkar hidup kita, keberhargaan diri kita di dalam identitas diri kita dalam Kristus. Amin. Semua boleh berubah, tapi kasih Kristus, identitas kita di dalam Kristus tidak pernah berubah. Yang setuju berikan kemuliaan buat Tuhan. Prinsip firman Tuhan juga tidak berubah. Firman Tuhan ya dan amin. Itu yang akan membuat kita kuat. Menaruh hidup kita, jangkar hidup kita di dalam Tuhan. Amin. Itu yang pertama, menyadari. Yang kedua, kalau kita sudah menyadari, kita perlu accept. Accept ini berbeda dengan denial. Denial itu menyangkal, menolak. Terimalah di musim kehidupan yang baru. Ada loh yang jadi stres, aduh ini keriput gak hilang-hilang, stres mikirin keriputnya. Terimalah bahwa memang keriput itu akan muncul karena memang kan berusia. Kalau kita bisa terima, berarti kita akan lebih damai. Kenapa kita bisa terima? Karena keberhargaan kita gak berdasarkan penampilan. Terimalah kita sudah tidak muda lagi. Kemudian akui dengan jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita ada kesedihan, kesepian, ketakutan, kecemasan, merasa gagal, merasa tidak berguna, datang sama Tuhan, akui dengan jujur. Tuhan, ini perasaan saya, ini kekhawatiran saya. Ketika kita mengaku dengan jujur di hadapan Tuhan, kita membawa kepada Tuhan sampah-sampah emosi dan ketakutan, kecemasan itu akan Tuhan angkat dan kita akan memperoleh kelegaan. Tapi kalau kita denial, gak mengakui, justru itu semakin akan membelenggu hidup kita. Jadi penting banget untuk datang pada Tuhan dan jujur. Kemudian juga kalau ada luka-luka masa lalu, kita masih ganjelan kepada siapapun, bawa kepada Tuhan dan akui. Karena itu sangat mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup midlife dan memasuki kehidupan senior.
Jadi yuk kita proses. Setelah accept, jangan denial, action. Bagaimana action? Memelihara persekutuan pribadi dengan Tuhan. Wow, puji Tuhan, di komunitas ini ibu-ibu dan teman-teman datang karena rindu untuk terus bersekutu bersama dengan Tuhan. Amin. Yuk beri tepuk tangan buat Tuhan. Jangan meninggalkan ibadah. Lalu jaga diri dan jaga relasi. Jangan bilang begini, pasangan saya cinta Tuhan, gak mungkin lah dia nanti melirik wanita yang lain gitu. Ingat, situasi bisa berubah. Apapun bisa berubah. Bukan kita untuk curiga, waspada oke. Untuk apa? Untuk kita memelihara dengan baik. Peliharalah pernikahan. Kemudian juga jaga diri. Kelola emosi, gak menyimpan emosi, tapi kita bawa kepada Tuhan. Kemudian juga jaga diri dengan kesehatan. Jadi yang di usia midlife ini yang bisa menjalani dengan baik itu surveinya juga menunjukkan yang suka berolahraga dengan baik loh. Suka berolahraga dengan baik, makan makanan sehat yang baik karena kan fisiknya semakin menurun. Kalau fisiknya bugar itu juga akan memberikan semangat di usia midlife. Kemudian juga jangan lupa untuk mengampuni. Udahlah ya, jangan bawa sampah-sampah di tahun-tahun yang lalu, betul? Semakin berat dan sampah itu akan membelenggu hidup kita jadi negatif. Ampuni. Action berikutnya adalah memelihara pernikahan dengan pasangan terbuka. Terbukanya dalam arti apa? Kalau kita punya kekhawatiran, kita punya misalnya gini, dalam berhubungan seks kah, berhubungan intim, itu kan terjadi perubahan juga ya antara suami istri di usia midlife. Itu bagus banget jika dikomunikasikan karena ada perubahan-perubahan yang ada. Lalu juga di usia midlife milikilah tujuan hidup yang jelas. Karena sekali lagi di usia midlife itu usia berprestasi, justru usia yang bisa menjadi maksimal. Temukan tujuan hidup di usia midlife, Tuhan mau kita tuh lakukan apa, bikin goal setting, apalagi udah mau memasuki tahun 2024 ya. 2024 bikin goal setting, perencanaan dan memaksimalkan potensi dan talenta. Itu ada. Jangan lupa untuk berkontribusi dalam kerajaan Allah. Seseorang yang di usia midlife ketika memiliki komunitas yang sehat, kemudian juga partner, akuntabilitas partner untuk saling menjaga ya. Kalau kesepian ada komunitas untuk bersama-sama. Lalu juga berkontribusi dalam kerajaan Allah dan menjadi berkat. Itu langkah-langkah yang dilakukan. Dan berikutnya jangan pernah berhenti belajar. Dan marilah kita yang terakhir, menua dengan anggun. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan yuk. Siapa yang rindu menua dengan anggun? Saya minta waktu 2 menit ya. 2 menit musik boleh di depan. Boleh ambil handphone? Semua bawa handphone? Bawa ya? Oke. Usia midlife adalah usia mengevaluasi diri. Usia midlife juga seringkali ada penyesalan, ataupun Tuhan ingatkan sesuatu yang perlu diproses. Namun aware, accept, dan action salah satunya adalah berdamai dengan diri sendiri. Semua boleh mengeluarkan handphone. Oke, kita mau berproses ya 2 menit aja. Yuk kita tulis di handphone dan apa yang kita tulis bukan untuk dikasih kepada orang lain. Ini untuk kita bawa kepada Tuhan. Next boleh yang tadi konten. Tulislah surat untuk diri sendiri. Yang isinya adalah I'm sorry, saya minta maaf. I forgive you, saya memaafkan kamu. I love you and thank you. Ini adalah kita berproses dan berdamai untuk diri sendiri. Jadi kita tulis surat buat diri sendiri. Belum pernah ya? Tapi hari ini kita mau berproses yuk. Kita mau bawa kepada Tuhan. Tulis misalnya Ili. Nama saya Ili. Ili, I'm sorry karena apa? Kita tulis dari hati kita yang terdalam. Lalu Ili, I forgive you, saya memaafkan kamu karena apa? I love you karena apa? And thank you karena apa? Saya berikan waktu 2 menit ya. Kita saat teduh di hadapan Tuhan. Kita berproses.
sebelum kita berdoa bersama-sama. Ambil waktu, saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan juga Tuhan berbicara di dalam setiap hati kita. Dan Roh Kudus juga mau berperkara di hati kita masing-masing. Oke, saya membacakan surat yang saya tulis. Ili, I'm sorry karena sering marah-marah dan kesal. I'm sorry karena sering menunda-nunda hal yang mesti dilakukan. I'm sorry karena banyak hal negatif di hati. I'm sorry karena sering gak percaya diri, sering mengkritik diri sendiri. I'm sorry karena sering komplain. I'm sorry karena punya pikiran negatif. Ili, I forgive you untuk semuanya. Karena memang kamu gak sempurna, terbatas. Dan karena manusia bisa melakukan kesalahan. I forgive you karena Tuhan yang sudah lebih dulu mengampuni. Thank you Ili, karena gak pernah menyerah, terus mau belajar, karena gak pernah berhenti melayani, karena terus mau berproses. I love you Ili, karena kamu spesial, kamu unik, kamu dikasihi Tuhan. Saya tutup dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu menerima saya apa adanya. Karena Engkau tidak pernah menyerah dengan saya. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kematian-Mu di kayu salib yang mengubah identitas diri saya dan membuat hidup saya berharga. Terima kasih Tuhan. Ini surat yang saya tulis. Yuk kita datang kepada Tuhan, kita mempersembahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan, kita naikkan pujian. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Sadarilah hidup kita berharga. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Mari kita persembahkan segenap hidup kita untuk kemuliaan-Nya. Saya mengundang Bapak Ibu rekan-rekan untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan lebih lagi. Sadarilah di dalam setiap musim kehidupan, bahkan apapun yang pernah terjadi, kalaupun kita pernah gagal, pernah salah, punya masa lalu yang buruk,
Tuhan tetap mengasihi dan kasih-Nya tidak pernah berubah karena kita berharga. Yes, Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu dan kematian-Mu di kayu salib. Hidupku berharga di mata-Mu. Inilah doa kami, ini kerinduan kami. Hidupku persembahkan. Saat ini kita berdoa. Apa yang Tuhan bicara di hati setiap kita siang hari ini? Kalau kita ada penyesalan, punya masa lalu yang buruk, pengalaman yang negatif, ataupun kita mengalami kegagalan, kita sulit mengampuni diri kita sendiri, ataupun ada orang lain yang melukai kita, percayalah, Tuhan tetap mengasihi. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Karena Tuhan mengasihi, Tuhan mau memulihkan setiap kita. Saat ini apa yang kita rasakan dengan jujur, kita bawa kepada Tuhan. Kekhawatiran, kekecewaan, kecemasan, bahkan mungkin kekecewaan kepada Tuhan, akui dengan jujur. Kalau ada penyesalan yang mendalam, bawa kepada Tuhan. Tuhan, saya menyesal. Karena apa? Ucapkan, maka Tuhan akan memulihkan. Kalau Tuhan ingatkan orang-orang yang melukai, lepaskan pengampunan. Tuhan, Kau mengangkat setiap beban kami. Kasih-Mu memeluk setiap kami ya Tuhan. Kau memulihkan setiap kami. Karena kami gak bisa tanpa Engkau ya Tuhan. Kami datang kepadamu. Kami butuh anugerah-Mu. Koralaba ya syaralaba ralaba. Kasih-Mu melingkupi setiap kami ya Tuhan. Nikmati kasih-Nya. Nikmati anugerah-Nya. Yang kedua, yuk siang yang indah ini kita bangun komitmen yang baru. Tuhan, kami gak mau sia-siakan hidup. Karena kami sadar hidup ini berharga. Kami rindu untuk berdampak, berkontribusi. Percayalah, Tuhan sudah taruh potensi. Dan Tuhan mau kita berkontribusi bagi kerajaan Allah. Memberitakan Injil bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Saya berikan waktu 1 menit untuk masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Dan saya menyerahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup dalam doa. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ya Bapa, katakan di hadapan Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku menyembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Yes, Lord. Ku tahu hidupku Berharga di mata-Mu. Segenap
hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Kami tahu hidup kami berharga di mata. Mungkin kami saat ini di saat yang terendah. Mungkin kami sedang terpuruk, tetapi kami tahu masih ada iman di dalam hati kami. Iman sebiji sesawi pun Tuhan, kalau itu bertumbuh, itu akan menjadi pohon yang besar. Akan ada perubahan, akan ada pemulihan. Kami percaya Kau sedang mempersiapkan kami Tuhan. Karena kami tahu kami akan menjadi tua. Tapi kami tahu orang benar tidak akan pernah Kau tinggalkan. Bahkan bulu yang patah pun tidak akan yang terkulai pun tidak akan Kau patahkan. Saat ini Kau sedang memulihkan hati setiap anak-anak-Mu. Kau yang mengerti keadaan kami, Kau yang sedang memeluk setiap kami, Kau sedang memulihkan setiap kami, supaya kami boleh berdamai dengan diri kami, dan juga boleh berdamai dengan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk pesan-Mu, untuk pemulihan hari ini. Kami tahu Tuhan, hidup kami gak sama lagi. Kami menerima kesembuhan secara roh, secara jiwa kami. Dan itu akan menjadi kesehatan yang sempurna buat tubuh kami juga. Berkati setiap wanita Tuhan, wanita-wanita yang kami percaya akan melayani sampai pada akhirnya. Menjadi orang-orang yang akan banyak duduk di bawah kaki-Mu, yang akan menyenangkan hati-Mu, yang akan membawa persembahan yang terbaik, yang akan menjadi kesukaan bagi-Mu ya Tuhan. Berkati semua wanita Tuhan, sehingga kami juga menjadi berkat buat keluarga kami, buat suami kami, jadi penopang, jadi tiang doa yang kuat buat keluarga kami. Bahkan menjadi kekuatan juga buat anak-anak kami. Kami tahu anak-anak kami hanya titipan yang harus kami kelola. Kalau mereka sudah dewasa, kami harus melepas dengan mendukung mereka dalam doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Ibu Iliana yang telah jadi berkat. Berkati Pak Erwin. Berkati anak-anaknya Tuhan, pelayanannya Tuhan. Juga dalam Virtuous Woman juga Tuhan, semua anak wanita-wanita yang digembalakan. Pelayanan dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, dibuat berhasil. Jadi berkat buat banyak wanita-wanita. Terima kasih Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Saya mau melihat tangan-tangan yang diberkati ada. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ada beberapa pengumuman. Sunday Service 26 November 2023 akan dilayani oleh Pastor Timothy Abraham. Ibadah onsite akan dilaksanakan pukul 10 pagi di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Selanjutnya ibadah Woman of Love 28 November 2023 akan dilayani oleh Pendeta Aruna Wiryo Lukito jam 11 siang di tempat ini Senayan City Residence lantai mezanin. Lalu selanjutnya Christmas Celebration Woman of Love tanggal 5 Desember 2023 pukul 11 siang akan dilaksanakan di Senayan City lantai 9 The Hall. Jadi bukan di tempat ini ya saudara.
di Senayan City lantai 9 yang akan dilayani oleh Ibu Charlotte. Untuk cara menuju The Hall lantai 9, saudara dapat masuk melalui lobi selatan. Di sebelah Starbucks ada jalan kecil untuk naik lift ke lantai 8. Lalu nanti saudara bisa pindah lift untuk naik satu lantai lagi. Nanti denahnya akan di-share oleh pelayan. Oke, ibadah kita siang hari ini sudah selesai. Mari saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Oh Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari umat pemenang katakan Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yes Lord. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku ya Bapa dengan tangan kananmu. Yes Lord. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. terima dengan iman. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kembalilah dalam keluargamu dan lakukan firman Tuhan. Mulai melayani keluargamu, mulailah dari keluargamu. Kemudian melayani Tuhan. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selamanya. Sampai Tuhan menjemput kita. Mari yang percaya, mari yang diberkati, mari yang dikasih Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua para wanita Tuhan. Thank you so much.